Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Putra Utama, salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dari jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Manajemen Dakwah semester 4. Nah, teman-teman sekalian, pada pembuatan video kali ini saya akan membahas tentang apa itu statistiska, dari mulai pengertian statistiska, jenis-jenis statistiska, peran statistiska dalam metode penelitian, yaitu penarikan populasi dan sampel sampai kepada data dan variabel. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut. Baik teman-teman, ketika di kampus, di perkuliahan, kita sering ditanya mengenai mata kuliah hitung-hitungan, maka kita akan menjawab itu adalah statistik. Namun sebenarnya jawaban yang benar adalah statistiska. Lalu, apakah perbedaan statistik dan statistiska? Nah, secara konseptual, statistik itu merupakan suatu kumpulan data yang lebih dari satu angka. Contohnya, kita membaca atau melihat pergerakan jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, data-data yang berbentuk angka seperti itu, itulah yang disebut dengan statistik. Kemudian statistika. Nah, statistika lebih kepada ilmu atau tekniknya, yaitu statistika secara konseptual adalah ilmu mengumpulkan data, menata data, menyajikan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data, angka-angka dengan tujuan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Secara umum, ilmu statistika dibagi kepada 3 macam. Yang pertama, statistika deskriptif. Dalam statistika deskriptif ini, kita akan belajar tentang bagaimana metode pengumpulan dan penyajian data, sehingga data yang telah disajikan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengguna data. Selanjutnya yang kedua, yaitu statistika inferensial. Nah, dalam metode ini kita akan belajar bagaimana cara mengambil data sampel, yang mana data sampel ini nantinya akan menjadi gambaran awal daripada data populasi. Nah, teman-teman sekalian, di sini terjadi pengompokan lagi berdasarkan asumsi datanya. Ada data yang disebut dengan non-parametik. Nah, statistika non-parametik adalah pembahasannya fokus kepada data yang tidak menekankan pada asumsi data atau distribusi normal dari sebuah data. Nah, teman-teman sekalian, adapun pentingnya statistika dalam sebuah penelitian, seperti yang sama-sama kita ketahui, adalah pada proses pengambilan populasi dan sampel. Jadi, populasi adalah sekumpulan objek yang akan dijadikan sebagai bahan atau cangkupan penelitian dan memiliki karakteristik yang sama. Misalnya, ketika kita akan melakukan penelitian terhadap pendapatan masyarakat di suatu desa, maka populasinya adalah masyarakat yang ada di desa tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi itu sendiri. Misalnya, dalam sebuah perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswanya 20.000, maka yang kita ambil sebagai objek penelitian kita, katakanlah 1.000 mahasiswa, yang bisa mewakili 20.000 mahasiswa tadi, maka itulah yang disebut dengan sampel. Dan tujuan pengambilan sampel ini adalah representatif, diharapkan dapat mewakili populasi yang ada. Dan untuk mengolah data sampel, maka kita akan menggunakan metode-metode yang disebut dengan metode sampling. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada definisi data dan variabel yang merupakan objek kita dalam statistika. Secara konseptual, data bukan hanya dalam bentuk angka, tetapi definisinya adalah bahwa segala informasi yang kita terima, baik itu bentuk-bentuk angka,
kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan. Sedangkan variabel merupakan kumpulan data yang terukur dengan nilai yang beragam. Misalnya, kita mengukur tinggi badan siswa di suatu kelas. Tentu tinggi badan siswa-siswa tersebut bervariasi. Nah, ketika kita menemukan data yang jumlah yang bervariasi, maka itulah yang disebut dengan variabel. Baik teman-teman, berbicara tentang statistika, tentu kita tidak akan terlepas dari yang namanya mean, nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul untuk data kelompok. Soal pertama yaitu tentang mean atau nilai rata-rata. Nah, di sini kita telah sajikan data dalam bentuk tabel yang berisi nilai dan frekuensi. Nah, dari data ini kita diminta untuk menentukan mean atau nilai rata-ratanya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita jumlahkan kolom frekuensi ini. Dalam bentuk simbol frekuensi, biasanya disimbolkan dengan sigma Fi. Dan kita jumlahkan, lalu kita peroleh frekuensinya adalah 30. Langkah selanjutnya, kita akan tambah dua kolom lagi, yang mana kolom pertama berisi Xi dan kolom kedua berisi Fi kali Xi. Nah, untuk mencari Xi adalah kita akan jumlahkan nilai kemudian dibagi dua. Jadi seperti yang pada kolom pertama, 21 ditambah 25 dibagi 2, maka hasilnya kita peroleh 23, dan begitu seterusnya hingga ke bawah. Langkah selanjutnya yaitu Fi atau frekuensi dikali dengan Xi. Jadi sebagaimana pada kolom tersebut, 2 dikali 23 kita peroleh hasilnya 46, dan begitu seterusnya. Kemudian kita jumlahkan Fi kali Xi. Jadi lambangnya adalah sigma Fi kali Xi. Hasilnya kita peroleh sama dengan 1020. Nah, untuk mencari min, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, kita telah ketahui tadi bahwa sigma Fi kali Xi itu jumlahnya adalah 1020. Sedangkan sigma Fi itu jumlahnya adalah 30. Jadi 1020 dibagi 30 sama dengan 34. Nah, jadi min atau nilai rata dari data tersebut adalah 34. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu median atau nilai tengah. Masih dengan data yang tadi. Nah, di sini dari data ini kita diminta untuk menentukan median atau nilai tengahnya. Langkah yang pertama, kita akan jumlahkan frekuensi. Nah, untuk median kita simbolkan saja dengan N. Jadi jumlah N-nya adalah 30. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan satu kolom, yaitu berisi FK atau frekuensi kumulatif. Dan cara mencari FK adalah kita salin angka 2 yang di sini. Nah, selanjutnya angka 2 ini kita tambahkan dengan angka 8 yang di sini. Maka kita peroleh hasilnya adalah 10, dan begitu seterusnya. Langkah selanjutnya, kita akan menentukan di mana letak kelas median. Nah, untuk mencari kelas median, kita menggunakan rumus letak ME sama dengan N per 2. Nah, sama-sama kita ketahui tadi bahwa N-nya adalah 30,
maka 30 dibagi 2 kita peroleh hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita balik lagi ke kolom FK. Kita perhatikan, kita akan cari angka yang memuat angka 15. Nah, kalau kita lihat bersama-sama, yang memuat angka 15 adalah angka 19. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kelas mediannya adalah di kelas 19. Lanjut, kita akan menentukan nilai mediannya. Adapun rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK per FM dikali P. Nah, untuk mencari TB, kita ambil angka paling depan dan dikurangi 0,5. Nah, karena angka paling depannya adalah 31, maka dikurang 0,5 hasilnya adalah 30,5. Nah, timbul pertanyaan, kenapa harus 0,5? Nah, 0,5 ini sudah menjadi ketentuan atau sudah menjadi rumusnya. Selanjutnya, N-nya adalah 30. FK. Nah, untuk nilai FK, frekuensi kumulatif, adalah sebelum kelas median. Nah, kalau kelas mediannya adalah 19, maka FK-nya adalah 10. Lanjut, FM. FM adalah frekuensi kelas median, maka diperoleh adalah 9. Dan P, kita ambil kelas pertama dan kita hitung ada berapa angka. Dari 21 sampai dengan 25. Ingat, kita menghitungnya dari angka 21. Dan maka angka 21 kita peroleh 5 angka. Selanjutnya tinggal kita masukkan, yaitu sama dengan 30,5 ditambah 15 dikurang 10 per 9 dikali 5. Lanjut, sama dengan 30,5. Nah, 15 dikurang 10 sama dengan 5. 5 dikali 5 hasilnya 25 per 9. Lanjut, 30,5 ditambah 25 dibagi 9 hasilnya adalah 2,78. Dan hasil akhirnya kita peroleh sama dengan 33,28. Jadi median atau nilai tengahnya dari data tersebut adalah 33,28. Dan yang terakhir, kita akan menentukan modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, masih dengan data yang sama. Dari data ini kita diminta untuk mencari atau menentukan nilai modusnya. Baik, langkah yang pertama, perhatikan frekuensi yang paling tinggi nilainya. Nah, kita peroleh dari data tersebut yang paling tinggi nilainya yaitu 9. Artinya nilai modus terletak di frekuensi angka 9. Baik, langkah selanjutnya adalah rumusnya yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, untuk mencari TB, kita ambil angka paling depan, kemudian dikurangi 0,5. Nah, karena angka paling depannya adalah 31, kita kurangi dengan 0,5, maka kita peroleh hasilnya sama dengan 30,5. Nah, perhatikan, untuk nilai D1 dan D2, D1 kita peroleh dari 9 dikurangi nilai di atasnya. Nah, maka dari itu kita kurangi 9 dengan nilai di atasnya, maka kita peroleh hasilnya adalah 1. Dan untuk D2 kita peroleh dari 9 dikurangi nilai di bawahnya. Nah, 9 dikurangi nilai di bawahnya, kita peroleh hasilnya adalah 3. Dan P sesama kita cari tadi, bahwa P-nya adalah 5, yaitu hitungan dari 31 sampai 35. Kemudian kita masukkan sama dengan
30,5 ditambah dalam kurung 1/1 tambah 3 dikali 5. Lanjut, sama dengan 30,5 ditambah 5/4, karena 1 kali 5 sama dengan 5 dan 1 tambah 3 sama dengan 4. Lanjut, 30,5 ditambah 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Nah, kita peroleh hasil akhirnya adalah 31,75. Jadi nilai modusnya adalah 31,75. Demikian video pembelajaran ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.